Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wa mursala alaihi Muhammadul wa alu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sofan Abdul Salam dari Hukum Tata Negara semester 2 di Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Maqasid Asy'ariyah secara bahasa, maqasid mempunyai arti al-i'timad, ityan syai'i, dan juga istiqomatu at-thoriq. Sedangkan syariah mempunyai arti yaitu ad-din, al-millah, al-minhaj, at-thoriqah, dan as-sunnah. Salah satu prinsip yang dikedepankan oleh maqasid asy'ariyah yaitu mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikan maslahah, karena suatu maslahah itu harus mengacu kepada wahyu dan tidak semata-mata hanya perkataan seseorang. Keberadaan maqasid asy'ariyah sebagai teori hukum juga disepakati oleh berbagai ulama dan mujtahid bahwasannya syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umatnya. Maqasid asy'ariyah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang mempunyai arti kesengajaan atau tujuan dan asy'ariyah yang mempunyai arti jalan menuju sumber air. Adapun tujuan maqasid asy'ariyah yaitu untuk kemaslahatan umat yang dapat terrealisasikan dengan baik dan benar jika 5 unsur pokok tersebut ada, yaitu yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, dan yang kelima memelihara harta. Prinsip-prinsip maqasid asy'ariyah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama al-maqasid ad-daruriyat, yang kedua al-maqasid hajiyat, yang ketiga al-maqasid at-tahsiniyat. Salah satu pembagian hukum adalah kesediaan untuk kemaslahatan suatu umat akan didapati oleh manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat yang bersifat relatif dan tidak absolut. Dalam demikian bahwasannya kemaslahatan akan tercapai ketika ada pengorbanan. Dan adapun tujuan dari hukum itu adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan untuk kemaslahatan dan menjauhi bahaya-bahaya yang tidak diinginkan atau dilarang oleh agama Islam. Sekian dari saya. Haza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi daruriyat. Menurut Asyatibi, ada 3 kategori tingkatan manusia untuk mencapai kemaslahatan manusia, yaitu ada daruriyat, hajiyat, dan al-tahsiniyat. Yang akan saya bahas sendiri yaitu materi ad-daruriyat. Daruriyat itu adalah tingkat kebutuhan manusia yang bisa dibilang kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia akan terancam keselamatannya. Berikut keperluan perlindungan darurat ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan keturunan, dan keselamatan harta yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, kelima ini adalah hal mutlak yang harus melekat pada diri manusia. Karena Allah menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya dengan kesempurnaan. Sebaliknya, Allah melarang untuk melakukan perbuatan yang dapat mengurangi dari salah satu 5 pokok itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengakalkan 5 pokok unsur tadi itu adalah hal baik. Bila terancam salah satu tidak ada atau tidak terlaksanakan dalam kehidupan manusia, maka hidup manusia itu akan terancam bahaya. Dan pada saat itu manusia sedang di dalam masa kesulitan yang sangat berkepanjangan dan dapat menyebabkan kepunahan pada manusia. Selanjutnya, contoh daruriyat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jika pemeliharaan harta tidak ada perlindungan, maka kehidupan manusia akan tidak tentram dan tidak berkembang. Lalu apabila hal tersebut tidak terwujudkan, maka sangat mungkin suatu saat harta manusia akan dicuri semua. Begitu juga dengan keselamatan akal, keselamatan hati nurani, dan keselamatan keturunan. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat
yang tadi sudah menyampaikan presentasi terkait dengan penetapan hukum melalui maqasid al-syar'i, daruriyat dan hajat. Di sini saya akan menyampaikan tentang tahsiniyat. Tahsiniyat adalah sebuah kebutuhan yang tidak sampai kepada kebutuhan daruriyat atau kebutuhan hajat. Namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka menyempurnakan keindahan bagi manusia. Kebutuhan ini lebih merupakan sebuah kebutuhan aksesoris atau kebutuhan sekunder. Mengapa demikian? Karena kebutuhan ini sifatnya hanya untuk keindahan dan menaikkan gengsi yang bersangkutan. Jika kebutuhan ini diabaikan, tidak sampai mengakibatkan sesuatu yang fatal atau menyulitkan kehidupan, yaitu hajat. Contohnya, dalam kehidupan ini, HP merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang sibuk. Itu adalah daruriyat. Tapi memiliki HP yang bermerek, yang lagi trending, yang sedang ngetrend, ini adalah tahsiniyat. Demikian, ada kurangnya kami mohon maaf. Hal-hal yang kurang dalam penyampaian akan kami sempurnakan dan terus kami sempurnakan. Sekian, hadza wallahu yar'ana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka!